Iya. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah topik yang berjudul peralihan ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Peralihan ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Nah, poin ini adalah sangat penting di dalam berkristenan karena tanpa memahami poin ini mustahil seseorang mengerti seluruh kebenaran di dalam kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu sangat penting untuk dipahami peralihan ibadah simbolik ini ke ibadah hakikat. Nah, saya akan menarik sebuah garis, yaitu ini biasa disebut garis zaman. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa lagi menghampiri Allah, dan manusia tidak bisa masuk surga karena Allah maha suci dan surga juga itu kudus, sehingga manusia akan dihukumkan berdasarkan Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut. Oleh karena itu setiap dosa akan dihukumkan. Nah, itu hanya jalan satu-satunya untuk menyelesaikan dosa, yaitu hanya dihukumkan. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia, Dia tidak mau manusia dihukumkan, sehingga Dia langsung berjanji akan kirim seorang juru selamat yang akan menggantikan manusia ini menanggung dosanya. Sebelum juru selamat ini datang, karena masih bersifat janji, mereka harus bertobat dan percaya pada juru selamat dan juru selamat itu. Sambil mengaku dosa mereka, mereka membuat sebuah mezbah dan menyembelih domba di atasnya. Ini mengekspresikan iman mereka terhadap juru selamat yang dijanjikan itu. Jadi setiap orang yang mau masuk surga harus beriman pada juru selamat yang akan datang itu, dan sambil mengaku dosa mereka harus mempersembahkan domba. Nah, pada waktu itu ayat sebagai PPDK dan sekaligus iman. Mulai dari zaman Adam sampai ke zaman Musa. Ayat sebagai PPDK dan iman. Artinya ayah yang berfungsi sebagai untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak dan keluarganya. Jadi ketika anak-anak keluarganya mengatakan kebenaran, mereka harus datang kepada ayah. Karena itulah fungsi ayah untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak dan keluarganya. Tetapi berjalannya waktu ternyata sampai kepada zaman Nuh, ternyata ayah-ayah semakin jahat dan tidak mau mengajarkan kebenaran lagi kepada anak-anak dan keluarganya. Mereka melupakan janji yang sudah Tuhan janjikan ini. Nah, mereka tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya, sehingga tinggal Nuh yang terdapat benar dan kebenaran. Sehingga pada saat Nuh keluar dari Batra, buktinya dia langsung mempersembahkan korban. Nah, ini mengekspresikan iman Nuh bahwa dia masih menantikan juru selamat itu. Nah, tetapi karena kita sudah lihat bahwa ayat itu semakin jahat, tidak mau mengajarkan kebenaran, sehingga Tuhan tidak mau lagi memakai ayat sebagai PPDK, tetapi sebuah bangsa, di mana bangsa ini diresmikan di atas Gunung Sinai, dan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai PPDK yang mengajarkan kebenaran kepada bangsa-bangsa, dan juga Allah memilih dari keturunan Lewi, yaitu Harun sebagai imam. Dan di sini hukum Taurat diturunkan. Hukum Taurat diturunkan, maka ibadah simbolik itu semakin komplit, semakin disempurnakan. Hukum Taurat ini diturunkan. Hukum Taurat ini menekankan kekudusan secara jasmani yang menggambarkan kekudusan hati. Jadi mereka semua melakukan yang bersifat simbolik semua, yaitu mempersembahkan korban, berdoa 3 kali hari menghadap Yerusalem dan lain sebagainya. Tetapi
lama-kelamaan bangsa Israel ternyata tidak percaya juga pada Mesias yang dijanjikan itu. Banyak yang tidak percaya, sehingga Tuhan hanya mau memilih orang-orang yang percaya saja, yang mau mengajarkan kebenaran saja. Nah, sehingga Tuhan tidak mau lagi memakai bangsa Israel sebagai TPDK, dan nantinya akan munculnya jemaat. Tetapi pertanyaannya pada saat ini, sampai kapankah ibadah simbolik ini berakhir? Berdasarkan Lukas pasal 16 ayat yang ke-16, di mana kita para nabi dan hukum Taurat akan berhenti sampai pada Yohanes tampil. Ya, Yohanes tampil. Dan Yohanes juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan apa? Dia menunjukkan bahwa inilah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus segala dosa dunia. Artinya, sang hakikat itu yang dijanjikan di dalam perjanjian lama beribu-ribu tahun yang lalu sudah tiba. Inilah sang hakikat, gambaran dari seluruh ibadah simbolik itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalibkan, disitulah seluruh yang bersifat simbolik ini selesai. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, terjadilah gempa bumi, tirai bait Allah terbelah menjadi dua, dan ruang-ruang Maha Kudus terlihat oleh semua orang, sehingga di situ mengindikasikan bahwa tidak ada lagi pemisahan antara Allah dengan manusia, tidak ada lagi pembatas. Manusia bebas akses dengan Allah kapanpun dan di mana saja. Berdasarkan Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Di mana dikatakan di situ bahwa akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya yang sebenarnya di perjanjian lama itu terikat oleh waktu, oleh ruang dan lain sebagainya, tidak lagi dipakai di dalam perjanjian baru karena sang hakikat itu sendiri sudah menyempurnakan itu semua. Jadi yang dituntut di dalam perjanjian baru yaitu beriman dan bertobat, kemudian menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya setiap saat kapan saja kita bisa akses secara langsung dengan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada lagi pembatas. Setiap orang muncul, kemudian muncullah jemaat karena atas penolakan bangsa Israel ini muncullah jemaat, di mana Tuhan memilih institusi ini sebagai TPDK, dan setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang, gambaran dari perjanjian lama itu, sebagai imam atas diri mereka sendiri. Jadi tidak butuh lagi orang lain untuk menjadi imam, tetapi setiap orang percaya menjadi imam atas diri mereka sendiri. Karena itu sangat penting dipahami oleh jemaat sekarang ini bahwa kita tidak lagi berada di zaman perjanjian lama yang melakukan ibadah secara simbolik, tetapi secara hakikat. Jadi setiap saat kapan saja tidak terbatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ya, demikian penjelasan saya pada pagi ini.